pengajuan perceraian di Kabupaten Purworejo itu sekitar kurang lebihnya 1.500. Apa sih komponen yang terbaik, yang paling bagus dalam hubungan perkawinan itu supaya kita terhindar dari yang namanya perceraian? Ini saya ambilkan dari pembekalan untuk calon pengantin bin ya Mbak ya. Nah, kadang kita sebegitu hebohnya menyiapkan waliman, tapi kita lupa bahwa dalam pernikahan itu harus ada hal-hal yang perlu diperhatikan, terutama bagi yang sudah lama-lama ini ya. Jangan sampai kita kegairahan kita terhadap pasangan kita sendiri itu tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Nisrina. Kali ini saya ada di studio Radio Bina Masa FM bersama menggapai barokah ilahi. Alhamdulillah di kesempatan kali ini saya sudah ditemani dengan narasumber kita, ada Ustazah Zulfah Kirom SAG. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabarnya Ustazah? Alhamdulillah baik Mbak Nisa. Iya, luar biasa sekali. Ustazah, kemarin saya mendapatkan sebuah data. Nisa itu mendapatkan sebuah data bahwasanya di Kabupaten Purworejo pada tahun 2019 ini peristiwa atau pengajuan perceraian, maksudnya pengajuan perceraian di Kabupaten Purworejo itu sekitar kurang lebihnya 1.500 di pengadilan agama. Iya Mbak. Itu benar nggak sih Bu? Iya Mbak Nisa, memang kurang lebih segitu. Saya itu harus senang apa gimana ini? Prihatin sekali bersama. ya masalah. Iya. Sedangkan kalau untuk peristiwa nikahnya kalau tidak salah ya itu sekitar 6.000 sampai 7.000. Itu betul? Iya, itu data dari Kementerian Agama menunjukkan segitu setiap tahun itu rata-rata antara 6.000 sampai 7.000. 6.000 sampai 7.000. Iya. Sedangkan angka perceraiannya 1.500. Itu Iya, kurang itu lebihnya 25%-an ya Bu ya. Ya itulah kondisi yang ada, memang nyatanya saat ini seperti itu Mbak Nisa. Iya, siapa sih yang mau seperti itu ya Bu ya? Pastinya kalau Nisa sendiri nih kalau nikah ya pengennya langgeng ya. Semuanya kita juga ketika ada acara walimahan, acara pernikahan kan selalu memberikan doa supaya keluarganya sakinah mawaddah warahmah selamanya Mbak ya. Selamanya. Iya Mbak Nisa. Jadi sampai kakek nenek. Dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat ya, subhanallah. Iya. Ustazah, sebenarnya apa sih komponen yang terbaik, yang paling bagus dalam hubungan perkawinan itu supaya kita terhindar dari yang namanya perceraian? Jadi begini ya Mbak Nisa ya. Ini saya ambilkan dari pembekalan untuk calon pengantin bin ya Mbak ya, Mbak Nisa, bahwa memang ada hal-hal yang harus diperhatikan. Kita bisa melihat kalau orang mau menikah itu biasanya yang lebih didahulukan itu antara persiapan untuk di dalam pernikahan sendiri atau persiapan untuk walimahan. Iya. Nah, kadang kita sebegitu hebohnya menyiapkan walimahan, tapi kita lupa bahwa dalam pernikahan itu harus ada hal-hal yang perlu diperhatikan ya Mbak Nisa ya. Jadi pembekalan setiap calon pengantin itu penting. Tetapi ini juga untuk pengantin-pengantin yang lama yang dulu mungkin belum ada pembekalan, mungkin bisa untuk introspeksi. Jadi ada hal yang di situ disebut segitiga cinta ya Mbak Nisa. Segitiga cinta. Semakin penasaran saja nih saya. Itu gimana itu segitiga cinta? Nah, segitiga cinta itu begini Mbak Nisa. Jadi ada hal, segitiga itu kan ada 3 ya. Iya betul. Saya 3 hal ini harus selalu ada, saling menopang di dalam sebuah kita membangun cinta dalam rumah tangga ya ini ya Mbak Nisa ya. Nah, yang pertama yang harus diperhatikan itu adalah tentang kedekatan emosi. Emosi? Iya. Emosi, kenapa emosi Ustazah? Kedekatan emosi kan ibaratnya begini Mbak Nisa. Kalau kita berkeluarga, ya kita harus dengan pasangan harus ada perasaan yang dekat. Kalau tidak ada itu terasa ada yang hilang. Iya sih. Ada hamba ya. Kalau di dalam rumah tangga kok di situ itu nggak ada ya, nggak ada perasaan
dekat dengan pasangan, bahkan kalau pasangannya ada di sampingnya, di dekatnya, malah kadang merasa risih. Itu kan aneh Mbak Nisa. Dan itu kadang-kadang banyak di lingkungan kita. Begitu. Ada ya dengan suaminya sendiri, dengan istrinya sendiri nggak nyaman. Nah takutnya nanti nyamannya dengan istri atau suaminya. Jangan sampai Nah, itu ya. apalagi sekarang zamannya bukan, mungkin kalau tempat tidak tidak harus selalu bersama. Tetapi kalau sudah kedekatan emosi, itu emosinya yang apa-apanya itu perasaannya harus selalu dekat. Walaupun mungkin jauh. Sekarang jauh juga kan untuk bisa dekat gampang kan Mbak Nisa? Iya, karena banyak fasilitas ya dengan betul. adanya Kecanggihan teknologi ya. teknologi, betul. Kemudian yang kedua itu adalah gairah. Nah ini saya lompati, sebenarnya ada yang komitmen dulu, tapi gairah dulu. Ini terutama bagi yang sudah lama-lama ini ya, jangan sampai kita kegairahan kita terhadap pasangan kita sendiri itu tidak ada. Artinya dengan pasangan itu rasanya kalau berdekatan itu biasa aja, nggak ada perasaan-perasaan gimana, pengen ya ada rasa ingin dibelai ya gairah itu biasa itu ya Mbak ya Nisa. Jadi gini, kalau kita itu misalnya sudah dengan suaminya sendiri, dengan istrinya sendiri udah merasa kok gairahnya saya nggak ada ya, saya kalau dengan suami rasanya dingin, rasanya gimana gitu, itu artinya ada sesuatu yang salah di situ. Harus kemudian kita introspeksi, saya kenapa, ada apa karena sikapnya, apa karena kondisi yang di luar dirinya, mungkin karena terlalu banyak masalah, karena terlalu sibuk dengan anak sehingga memperhatikan suaminya kurang, memperhatikan istrinya kurang, mungkin pekerjaan di kantor yang jadi dengan istri itu dingin. Karena orang kalau terlalu sibuk pikirannya apalagi fisiknya, jadi gairahnya kurang begitu nih. Nah ini perlu refresh, makanya dalam keluarga perlu ada refreshing. Iya, supaya serasa pengantin muda, pengantin baru terus. Kalau bahasanya orang sekarang itu gimana? Namanya Ustazah? me time. Me time. Nah, itu perlu kita me time. Iya gitu ya. Nah, yang ketiga itu adalah tadi gairah ya. Berarti komitmen. Kita harus ingat bahwa kita dengan suami kita itu bukan hanya kita janji kepada orang per orang, istri dan suami, suami dan mertua, suami dan keluarga mertuanya, tetapi kita sebenarnya berkomitmen kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa yang namanya pernikahan itu adalah mitsaqun ghalidz. Kalau di dalam Al-Qur'an mitsaqun ghalidz itu adalah janji yang luar biasa berat untuk memperjuangkannya janjinya itu, sekalipun mohon maaf itu sampai nyawa itu menjadi taruhannya. Contoh mitsaqun ghalidz itu dalam Al-Qur'an kalau nggak salah ada dua ya. Yang pertama adalah janji seorang rasul kepada Allah Subhanahu wa taala ketika diberi tugas untuk menyampaikan risalahnya. Kan kita nggak pernah mendengar ada rasul yang patah semangat, yang lokro, yang udah aku nggak mau, sekalipun ancamannya seperti Nabi Musa sampai diancam, dikejar-kejar sampai manapun, Nabi Ibrahim dibakar, Nabi Nuh seperti itu ya, kita tahu sejarah Rasul ya, tarikh Rasul itu. Tapi nggak ada satupun yang merasa aduh aku udahlah nggak usah jadi Rasul aja ternyata berat. Nah begini juga semangat kita di dalam mempertahankan keluarga kita, rumah tangga kita, karena janjinya itu sama mitsaqun ghalidz, berat. Jadi apapun yang terjadi, kita janji kepada Allah untuk mempertahankan, karena yang mempertemukan jodoh kita itu kan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kemampuan kita memilih kan. Nah, itu makanya itulah yang harus kita pertahankan agar rumah tangga kita itu tadi jangan sampai termasuk yang 1.500 tadi Mbak Nisa. Iya. Banyak sekali ya. Karena memang setiap rumah tangga pasti banyak masalah. Iya, begitu kira-kira. Jadi begitu ya Ustazah, 3 titik cinta. Harus seimbang. Ada yang pertama ada kedekatan emosi, kemudian gairah, yang ketiga adalah komitmen. Iya. Semuanya harus seimbang ya Ustazah ya. Kalau di dalam Al-Qur'an kan jelas itu. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha. Jadi Allah
di dalam memasangkan kita semuanya itu ada litas kunu ilaiha, supaya hidupnya tenang. Jangan sampai justru dengan pasangan malah bermasalah terus, Mbak Nisa. Jadi harus tenang. Kalau ada masalah segera diselesaikan. Jangan sampai dipendam, lama-lama akan menjadi persoalan yang berat. Ini kalau soal persoalan di rumah tangga, nanti ada bagaimana caranya menyelesaikan, Mbak Nisa, mungkin di segmen yang lain bisa kita sampaikan. Iya. Begitu ya untuk sahabat yang ada di rumah tentang komponen dalam hubungan perkawinan. Kedekatan emosi, komitmen, dan juga gairah, semuanya harus seimbang. Semoga bermanfaat. Nantikan video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.